Ayo, jangan hanya janji-janji. Perumahan Cita Sudo di Nangan Estate terbesar apanya? Banjirnya. Ya, kamu wahai warga Surabaya yang tercinta, jangan beli perumahan di Perumnas karena kita hanya dibohongi, hanya dijanjiin. Ternyata semuanya itu bohong, belaka. jangan lempar. Mana janjimu Perumnas? Kalau memang sudah tidak mampu, tutup saja kantor itu, serahkan ke Pemkot, karena Pemkot siap untuk membangun. Ayo mana? Keluar! Ayo keluar! Tunjukkan nyalimu, jangan hanya sembunyi balik meja. Aku sekarang sudah takut lari berkencing-kencing. Ya, ayo mana? Mana sahabat Pemkot? Pejabat penipu semua. Jangan menipu. Hadiahnya hilang, sepeda hilang. Dulu dijanji ada perubahan. Beli perumahan ada hadiah TV, sepeda segala macam. Sekarang mana? Mana sepeda, mana TV-nya? Bro, hadiah apa? Jangan kasih hadiah. Fasilitas yang sudah ada dicabuti. Perumahan dikasih PJO dicabut, katanya nggak punya uang. Tapi ternyata sekarang bangun. Jangan sekarang bisa bangun lagi. Karena kami warga Surabaya sudah sepakat. Kalau tuntutan kami ini tidak dipenuhi, maka tidak ada pembangunan lagi di sana. Kami akan memblokir semua. Mana pejabat Perumnas? Tunjukkan itu. Ayo keluar. Keluar. Kalau masih perbaikan, Ayo. bangun lagi. Kalau belum ada perbaikan di desa kami, maka tidak akan ada pembangunan sama sekali. Ayo tunjukkan. Tunjukkan nyalimu. Jangan hanya sembunyi pada dinding. Pakai cut. Lari terkencing-kencing. Ya, ayo Bu. Tunjukkan. Jangan hanya sembunyi di balik birokrasi, katanya. Nanti saya berandai sekarang, tunjukkan. Jangan hanya janji-janji gombal, janji-janji palsu. Ternyata sarangnya koruptor. Perumnas sarangnya penipu besar. Ayo tunjukkan siapa yang berani membawa kebijakan. Sekarang saudara-saudara, kalau memang hari ini tidak ada keputusan, sebaiknya kantor Perumnas ini kita segel. Setuju. Bila perlu kantor Perumnas kita jual untuk perbaikan pasien. Betul, setuju. Saudara-saudara, saudara-saudara warga Pencitra Surabaya Estate yang saya banggakan, hari ini kita datang di Perumnas untuk aksi damai dengan tujuan baik. Tapi kalau Perumnas tidak menyambut baik, akan ada aksi-aksi yang lebih besar lagi dari kita. Kita sudah 9 tahun 2002 kita sudah beli rumah. Setelah beli rumah, sudah ada TV, sepeda motor, kulkas dan sebagainya di depan mata kita. Tunggu dewa. Tapi hadiah itu kemana larinya? Hai Perumnas, hadiah untuk RW 7 perumahan di mana? Siapa yang akan hadiah itu? Ternyata Perumnas adalah pembohong. Ayo bersama-sama. Perumnas pembohong. Perumnas pembohong. Perumnas pembohong. Perumnas pembohong. Perumnas pembohong. Ya, selanjutnya pada tahun 2003 kami sudah beli rumah dan ternyata ada alasan kekeliruan. Tiap rumah ada 1 juta sampai 1.500.000. Kami disuruh datang ke Perumnas untuk ngecek kwitansi. Ternyata begitu selisih, rumah saya sendiri selisihnya 1.200.000. Katanya kemana waktu siapa yang dikasih? Ternyata uang itu tidak masuk ke dalam kas negara dan dibawa oleh oknum-oknum Perumnas. Oknum-oknum Perumnas. Setelah itu pada tahun 2004 Februari, tanggal 3 Februari, Mojokerto dilanda banjir besar. Mojokerto hancur, termasuk Perumahan Surabaya. Pada waktu hancurnya Perumahan Surabaya, fasilitas hancur, dangkal dan sebagainya. Mana Perumnas sebagai institusi yang wajib mengelola, wajib memelihara, sampai detik ini tidak pernah disentuh apapun. Perumnas pembohong. Perumnas pengecut.
pengecut, Perumnas pengecut. Baru. Jangan kembali keluar, saudara-saudara, saudara-saudara. Harga Brand Citra Sunan dan yang kami banggakan. Sebetulnya kami kesini adalah langkah terakhir. Seandainya pihak Perumnas menyambut baik atas inisiatif kami dari warga Perumnas. Selama 2 tahun kami sudah berupaya aksi damai, berupaya bermusyawarah, berupaya untuk dapat bagaimana kami melakukan hak warga dan hak kami dipenuhi. Tapi kenapa pada waktu dialog interaktif Maret yang lalu Perumnas tidak datang ke markas kota kelurahan dan kata payayam dan kabar diri dan tidak bisa membuat kebijakan. Perumnas perkumpulan manusia puas. Laras Perumnas kepala berat sombong kepada RW 7. Ternyata yang datang bukan orang Perumnas, Palura yang DPD membenarkan surat. Berarti Perumnas pengecut tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa. Perumnas telah membunuh kita. Perumnas pengecut, Perumnas pengecut. Saudara-saudaraku, saya perjuangan Brand Citra sudah dilawan escape. Kami lelah. Kami sudah 9 tahun kami menunggu kebijaksanaan pihak Perumnas. Tapi apa daya, tidak ada suatu upaya apapun yang positif. Kami selalu ditipu dan ditipu kembali setiap kami melakukan upaya-upaya positif. Kami tahu, kami sadar bahwa warga Perumahan Surabaya adalah orang-orang yang berpendidikan. Tapi inilah yang diminta oleh Perumnas, agar kita bergejolak bukan kemauan kami, tapi karena ulah Perumnas sendiri yang tidak mempunyai tanggung jawab. Hari ini tentuan kita perbaiki dan diserahkan ke Pemkot. Kalau Perumnas tidak bisa bangun, biar Pemkot yang membangun. Perbaikan jalan harga Perbaikan harga mati. Harga mati. Perumnas memohon. Tutup saja, nggak boleh bangun lagi. Perbaikan jalan harga mati. Saudara-saudara warga Kota Mojokerto dan sekitarnya, kami tolong disaksikan, hari ini adalah hari kemenangan warga Perumahan Citra Surabaya Estate. Kami datang ke sini menuntut hak-hak kami. Bapak polisi, Anda jangan tegang, Anda jangan takut dengan keanarkisan kami. Kami ke sini sepakat sudah datang untuk unjuk rasa damai. Kami mengadakan aksi damai. Kami tidak menentang bapak-bapak polisi, tapi kami ke sini menantang pejabat perumahan yang goblok dan pengecut gitu. Bapak-bapak polisi yang saya hormati, bapak-bapak adalah mitra kami, bapak-bapak adalah saudara kami. Tolong disaksikan, apabila tuntutan kami hari ini tidak dipenuhi, 1 bulan kemudian tolong kami didampingi lagi. Kami akan datang ke sini dengan massa yang lebih besar. Bapak-bapak yang saya hormati, kami warga perumahan sudah merasa ditipu berkali-kali, sewindu lebih. Perumahan kami tidak pernah disentuh dengan perbaikan dan perawatan. Di sana bisa disaksikan slogan buntu, jalan remuk. Slogan kami buntu, sebuntu kupingnya pejabat perumahan. Tolong disaksikan sendiri, jalannya remuk. Sebetulnya pejabat perumahan juga tahu, tapi pejabat perumahan tidak melek. Pejabat perumahan buta, pejabat perumahan sok buta, sok tidak melek, tidak pernah melihat kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, saudara-saudara masyarakat Mojokerto dan sekitarnya, kami menghimbau jangan pernah mempunyai tiket membeli perumahan di perumahan CSE. Perumahan CSE itu sebetulnya lebih layak diberi nama Citra Surabaya Binawan Ngentet, bukan estate, saudara-saudara. Karena pejabat perumahan sudah ngentet hak-hak kami, hak-hak perbaikan dan perawatan fasilitas umum mestinya kami nikmati, tapi justru dientet, dilaut, diuntal oleh pejabat perumahan, saudara-saudara. Begitu. Bapak-bapak warga Kota Mojokerto dan sekitarnya, itu imbauan kami. Hari ini adalah hari kemenangan warga CSE, warga perumahan. Hari ini sudah tidak ada kata janji dan semoyo lagi.
pejabat perumahan sudah diberi waktu seminggu lebih untuk membuat janji-janji, tapi 1000 janjinya kembali saudara-saudara. Pada poster kami pengecut, betul-betul pengecut. Pejabat perumahan CS adalah sarang koruptor yang mengkorupsi hak-hak kami saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya himbau kepada warga Kota Mojokerto dan sekitarnya, jangan pernah mempunyai iktikat membeli perumahan di CSE. CSE masih banyak masalah, CSE gabrek dan remuk saudara-saudara. Setuju? Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini pejabat perumahan tidak ada kata lain kecuali kata ya untuk memenuhi tuntutan kami, yaitu perbaikan langsung dan penyerahan kepada Pemkot. Saudara-saudara warga Mojokerto, tolong disaksikan, kami warga perumahan adalah warga sah Pemkot, ber-KTP saudara-saudara. PBB kami bayar setiap tahun saudara-saudara, tapi 10 tahun kami tidak pernah mengenyam dana APBD kota yang konon melimpah saudara-saudara. Dana APBD kota melimpah, jalan masuk kuburan dihotmik halus, jalan masuk ke sawah-sawah dihotmik halus, tapi di dalam perumahan kami yang konon pemukiman manusia saudara-saudara bisa disaksikan ke sana saudara. Saudara-saudara warga Mojokerto dan sekitarnya, tolong disaksikan, hari ini kami akan menyandra pejabat Pemkot. Pejabat, mohon maaf, saya ulangi, kami akan menyandra pimpinan Perumas, akan kami seret menghadap bapak kami, Bapak Wali Kota Kami Suarsono, biar bicara di depan bapak kami saudara. Kemudian akan saya lanjutkan, kami seret ke depan kantor dewan, biar kita adili bersama di depan wakil rakyat. Saudara-saudara, untuk hari ini kantor dewan akan kami kuasai. Dewan adalah kami yang memilih. Untuk hari ini kantor dewan akan saya kuasai untuk mengadili kepala Perumas CSE saudara. Apabila hidup warga Perum CSE, hidup warga Perum CSE, saudara-saudara warga Kota Mojokerto, untuk hari ini apabila tidak ada goal dari tuntutan kami akan sepakat melakukan aksi yang lebih besar daripada hari ini. Selama tuntutan kami tidak dipenuhi oleh pejabat Perumas, jangan diharap ada pembangunan di area Perumas CSI. Jangan berharap sebutir material pun bisa masuk ke sana. Akses masuk akan kami tahan dan akan kami tutup. Kalau perlu, wilayah area yang belum dibangun akan kami patok oleh warga dan kami kapling untuk kami HM sendiri. Setelah ini kalau memang tidak ada deal dan goal untuk tuntutan kami, tolong diperhatikan warga kota dan sekitarnya. Kantor pemasaran CSE akan disegel dan akan dikuasai oleh warga CSE. Apabila mau membeli perumahan, jangan datang ke kantor Perumas CSE, tapi datanglah ke warga CSE. Ini jual beli adalah warga CSE. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Akan disambung oleh rekan kami. Kami mohon teman-teman wartawan, tolong diekspos yang besar gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumnas, perusahaan umum nasional. Ya, nasional itu artinya apa Pak? Pejabat-pejabat Perumas mungkin sudah dengar semua. Nasional itu artinya bahwa semua perusahaan yang milik pemerintah itu harus memprioritaskan masyarakat dan rakyat kecil. Sudah 10 tahun kita sudah menghuni perumahan nasional, tapi janji-janji yang diberikan oleh perumahan tak ada bukti apa-apa. Tadi saya lihat beberapa bapak yang di belakang, ada yang senyum-senyum, ada yang bisik-bisik, apalagi itikat yang akan dilakukan lagi, ya, apalagi, ya, sampai detik ini kita hanya mendengar bahwa Perumnas itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak bisa berpikir, ya, tidak berpikir dan tidak berhati, ya, karena 10 tahun masa waktu yang saya pikir cukup lama sekali, ya. Bapak-bapak semuanya, warga Surodinawan, Citra Surodinawan Estetia, pada hari ini saya melihat penampilan dari Bapak Perumnas sangat rapi-rapi sekali. Jidatnya pada hitam-hitam sekali, mungkin sering tahajud Pak ya. Nah,
Biasanya kalau orang sering tahajud itu berpikirnya dengan hati Pak ya. Nah, memikirkan hak itu gimana warga perumahan ini agar lebih fasilitasnya lebih baik dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu sampai detik ini perumahan nasional di Mojokerto apakah pernah berdiskusi ya, berbicara dengan perumahan yang ada di Jakarta sana. Karena selama ini kita tidak tahu apa rencana ke depan dari kebijakan perumahan ini ya. Bapak-bapak warga Solo Dewan Citra Estate, Bapak-bapak polisi tentunya sudah tahu semua ya, kedatangan sini kami komitmen, kita aksi damai, kita tidak anarkis. Dan saya minta tolong semua warga yang ikut berdemo di sini juga menjaga ketentraman dan kenyamanan. Karena pada hari ini kita hanya menuntut hak-hak kami ya. Dan kemudian pada hari ini juga sebagai bukti bahwa janji kami yang ditantang oleh pihak Perumnas bahwa silakan datang untuk datang ke kantor. Tapi ternyata begitu kita datang, ada yang berkaca pinggang, ada yang diam, ada yang senyum. Maksudnya apa gitu? Saya tidak tahu ya. Nah, saya ingin tahu pejabat kepala yang di Perumnas ini siapa Pak ya? Ada yang berani maju ke depan nggak Pak ya? Saya ingin bantuan Pak Polisi. Kalau pejabat Perumnas didirikan di depan Bapak Polisi, kalau kita butuh akan kasih tahu maju. Kasih maju. Ayo, datanglah di depan sini. Datangkan. Silakan. Tidak apa, di belakang Pak Polisi tidak apa-apa. Yang penting tunjukkan di depan kami. Kepala Perumnas berdirikan di depan kami. Tolong Bapak aparat membantu kepada Bapak aparat untuk membantu. Berdirikan dan tidak apa-apa, tidak usah takut. Tidak usah takut. Pimpinan kota. Tenang. Mana kepala Perumnas? Saya pengen lihat. Monggo, ini kita saksikan wajah kepala Perumnas kita. Itu pasti hormati, saya juga kenal mereka. Ayo silakan dihadapkan dengan kami. Biar teman-teman kita lihat kenapa penipu-penipu kami selama ini dibohongi. Dia melihat wajahnya. Coba lihat. Bantu, silakan berdiri di depan Bapak Polisi. Di depan Bapak Polisi. Bantu. Tadi sama tunjukkan kepada kami mana kepala Perumnasnya. Bantu. Mana kepala Perumnasnya? Mana kepala Perumnasnya? Mana kepala Perumnasnya? Tolong tunjukkan kepada kami. Di depan itu bukan kepala Perumnas. Saya kenal semua. Itu Pak Yayan, Pak Rustamati dan Pak Bojini. Saya kenal semua mereka. Tunjukkan kepada kami. Saya mana? Tunjukkan kepada kami. Hari ini juga nanti kita akan bawa ke DPR. Kita akan dialog pada hari ini. Kita akan bawa, nanti bisa minta bantuan kepada kepolisian untuk membawa kepala Perumnas dibawa ke DPR untuk kita adil sama-sama. Kalau perlu di sana nanti ada unsur pidana, kita pidanakan mereka. Kita pidanakan mereka. Kita akan minta bantuan kepolisian untuk mencari unsur-unsur pidana mereka, biar mereka kapok untuk mendahului kami. Lanjutkan teman-teman. Adalah tindakan pidana. Saudara-saudara, inilah wajah kepala Perumnas kita. Inilah. Saya akan menanyakan apakah bersedia untuk dialog dengan warga. Bapak, apakah sudah bersedia berdialog dengan warga? Kalau begitu, Bapak-bapak akan bersedia kita jaga wakil dewan kita. Bersedia juga. Bantu. Oke. Tidak hanya bukan saja yang kita buktikan bahwa Bapak-bapak dari Perumnas mau untuk berwujud bersama kita. Oke, kepada Bapak aparat untuk memfasilitasi dan menjaga beliau hingga sampai di tempat, dan kita akan benar-benar memberikan kata sepakat bersama. Bapak-bapak, kepada saudara-saudaraku, marilah kita teruskan para perjuangan ini untuk kita bersama. Sekali lagi, pada hari ini siapa yang mewakili pihak Perumnas untuk kita berdialog di DPRD? Ada yang sanggup Pak? Sanggup Pak? Harus sanggup. Siap. Nah, Bapak-bapak semua yang ada di sini,
kalau begitu untuk menyingkat waktu kita harus bareng-bareng ke DPR bersama bapak-bapak pejabat Perumnas. Oh, masih menuju ke sini. Ya, kita tunggu. Ya. Jadi, bapak-bapak semua warga Perumahan Citra Surya Estate ya. Kalau sudah ada itikat baik dari pihak Perumnas ya, kita juga harus menyadari bahwa pada hari ini kita ada tahapan untuk kita bicara ke DPRD. Ya, mau solusinya tidak enak dan enak, kita harus dengarkan semua. Ya, gimana? Kita hari ini mau ke DPRD atau menunggu pihak Perumnas? Oke. Nah, pada kesempatan ini saya minta tolong siapa yang mewakili Perumnas untuk menyampaikan sesuatu. Ya, oke. Bagaimana Pak Maji? Selanjutnya Pak Maji. Pagi kawan betul. Ringan. Bapak semua, kita sedang menunggu perjalanan dari pihak Perumnas, yaitu Bapak Kepala Perumnas. Kita tidak tahu namanya Pak siapa, yang jelas kita tunggu saja ya, karena hari ini kita harus ada hasil ya, hari ini kita harus ada kesepakatan. Bapak ya. Namanya Bapak Dayus. Umumnya Dayus gendeng. Hadiah nanti hadiah. Kalau nasi nggak wong gendeng ya, bang. Cek matanya. Bapak-bapak semua ya, di lingkungan kita, di Perumahan Citra Surya Estate fasilitas umum seperti jalan ya, penerangan. Ini bodoh. Omah kok lumpur, jalannya lumpur. Aku tak elang ikuti sampean ren. Aku banjiran. Banjir. Aku Pak Bapak banjiran. Rakyat, kita nggak betul, omong-omong aja, kita betul, dan di atas kertas kita betul, kita sudah tidak aktif, tidak betul omongan saja, kita hanya betul perjanjian di atas kertas kita betul. Banjir. Tunggu dulu. Oke saudara-saudara, ternyata pejabat kepala Perumnas sampai hari ini yang mereka janjikan katanya sudah siap menyambut kita, ternyata belum datang. Hari ini mereka katanya dalam perjalanan. Saya suruh telepon, yang dibiarkan oleh semuanya, dia sampai di mana? Pengecut. Bawa telepon ke sini, tolong diteleponkan, biarkan suaranya saya di sini. Akan kami tunggu, walaupun 3 hari 3 malam kita akan di sini. Pejabat tolong kepolisian bantu kami meneleponkan Perumnas dan telepon yang dibawa ke sini. Tolong dibantu kami. Kalau tidak, kita akan bantu kantor Perumnas. Saya biar nggak buka. Tolong teleponkan dan lihat speaker, dengarkan kepada kami. Dia sudah sampai di mana? Kalau dia punya itikat baik, pasti datang dengan secepatnya. Karena aksi ini sudah diketahui sejak dari dulu. Sudah 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan 3 tahun yang lalu kita sudah mengancam dengan aksi. Ini yang dimau mereka. Dia menantang, katanya orang Perumnas mana lemah. Kita buktikan hari ini bahwa kita kuat. Sama. Betul. Oke. Jangan bangkai. Oke. Ayo kita tanami. Pisang aja itu lahan Perumnas itu. Tolong Pak, tolong kepolisian saya dibantu. Tolong kepolisian saya dibantu untuk diteleponkan kepala Perumnas hari ini juga, karena hari ini mereka tidak ada. Gimana kita bisa membawa ke DPR kalau tidak ada? Kita duduki aja kantornya nanti. Betul, betul.
Kita dari dulu sudah berusaha baik-baik, tidak ditanggapi. Ini aksi yang terakhir kita lakukan. Kalau ini tidak berhasil, kita akan membawa seluruh warga kita, laki-laki, perempuan, anak, dewasa, kecil, kita bawa semua ke sini. Masa nelpon aja lamanya untuk menghibur sedangkan musik dulu mas, biar nggak malas teman-teman. Musik dulu, joget dulu, ayo dangdutan dulu, bangun, ayo joget nih, ya. Ayo jogetan aja sih, taruh kami kepala bermas. Sudah ada, oke, sudah ada. Mohon tenang dulu, musik dimatikan dulu. Enteni tekus kotowe. Kepala koplak. Tekus kotowe di sekitar udan-udan. Ayo, panas, musik. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Ingat kita. Lambene gak suwe ya. Lambangan itu cek antop. Cek ngomong. Sore ngomong inter gak ngomong. Robi ambek dikele. Oke. Tenang dulu ya. Pimpinannya ganti ya Pak Taufik. Kami aja pimpinannya. Astagfirullahaladzim. Pak Taufik aja pimpinannya. Halo, pimpinan Permas diganti Pak Tung, iya wes, kerja wes. Apa? Bangun loh Pak. Musik. Kepala Perumnas masih nyampe jembatan Gajah Mada. 10 menit ada 7 menit lagi nyampe di sini. Kita musik dulu aja, istirahat sebentar.
Kita istirahat dulu. Sengaja hari ini kita hadirkan semua wartawan, baik elektronik maupun cetak, mulai dari Metro TV, JTV, ANTV, RCTI, SCTV dan Sunapa. Biar berita ini muncul secara nasional, biar mereka tahu semua kepala Perumnas yang di pusat kena biar tahu. Oke, kita beri kesempatan dulu ke teman-teman media. Ya. Bahkan yang membuat Sarang gagal, namanya gayut. Warga tidak ada yang datang satu pun pejabat, malah memerintahkan bantuan kepala kelurahan kami untuk menyampaikan kejahatannya. Pengecut. Marah dengan hal itu. Kepala kelurahan kami disuruh-suruh untuk meminta izin ke kita. Ini ada lagi? Betul. Ayo musik. Musik. Ya, ini kan sudah terlalu lama ya. Terus warga juga sudah akan membantu akses ke rumah yang baru. Iya. Jelas akan direalisasikan seperti itu. Kalau tuntutan hari ini tidak dirasakan itu pasti warga akan menutup. Pasti itu sudah harga mati itu. Bahkan Harga semua mati. warga akan menutup itu. Nyegel karangan yang akan dibangun. Pelanggaran hukum terpidananya untuk unsur pidana tidak ada. Ini masih kita cari Masih kita contohnya cari. seperti dulu. Hadiah. Menjanjikan hadiah. Di brosur ada hadiahnya, TV, sepeda motor sudah dipajang di sini kita beli. Penipu tidak ada. Ternyata sampai saat ini warga kami tidak pernah dapat undian, tidak pernah diundi dan ditaruh. Hadiah itu kemana? Itu sudah jelas itu. Artinya beberapa kali warga juga iya, janji-janji nggak datang. Janji-janji karena tahun 2010, Oktober 2010 kata sudah resmi mau diserahkan. Tapi itu bohong. SK Perwali sudah ada. SK Perwali kita sudah ada. Ini targetnya yang harus itu segera direalisasi perbaikan infrastruktur itu sampai kapan target dari warga sendiri? Kita batas waktu 30 hari. Harus ada diperbaiki dan serahkan. reaksi mulai perbaikan. 30 hari. 30 hari. Kalau tidak akan lebih banyak lagi. Maksudnya hari ini kita bawa. Hari ini kita paksa kita bawa ke DPR. Hari ini kita akan rapat di DPR dan Pemkab Mojokerto. Hari ini kita hari ini langsung hari endingnya ini nanti kita keputusannya nanti di DPR. ini langsung nanti. Tadi SDM. NUHTAD. Oh, ini kita bawa nanti, kita berusaha untuk membawa pejabat itu. Ini harus kita bawa pejabat sini. Makanya ada dalam perjalanan pejabat ini sementara dalam perjalanan.
Teman-teman semua kami berdoa untuk siap karena kita akan pergi. Betul. Oke, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawanku dari warga Perumahan Citra Sudari Estate. Tadi perwakilan kita sudah dialog dengan Kepala Cabang Perumnas. Hari ini mereka menyanggupi kita ketemu di DPR. Ya, sekarang akan saya sampaikan di akhir orasi kita akan saya sampaikan pernyataan sikap kita. Oke, saya pernyataan sikap kita. Setelah itu pernyataan sikap ini akan saya bagikan ke kawan-kawan media. Oke, pernyataan sikap telah dilalui bersama bahwa prasarana dan infrastruktur dasar lingkungan Perumahan Citra Surodewan Estate sudah sangat memprihatinkan. Kondisi jalan banyak berlubang dan sanitasi buruk yang berakibat seringnya terjadi genangan air sampai banjir di kawasan pemukiman lingkungan CSE. Bertahun-tahun kondisi ini berlangsung, bertahun-tahun pula warga Perum CSE menikmati deritanya. Bahwa Perumnas sebagai pengembang di wilayah Perumahan CSE adalah pihak yang bertanggung jawab. Perumnas yang seharusnya bertanggung jawab terhadap rehabilitasi dan perawatan infrastruktur dasar telah lalai terhadap tanggung jawabnya. Sejak pertama kali dibangun, belum pernah dilakukan perbaikan dan perawatan jalan dan jaringan sanitasi. Berkali-kali warga menanyakan kepada pihak Perumnas, berkali-kali pula Perumnas menjanjikan palsu dan omong kosong belaka. Usaha-usaha dialogis telah kita tempuh, namun Perumnas tidak menunjukkan itikat baiknya. Dalam dialog yang difasilitasi oleh kelurahan, manajemen Perumnas lagi-lagi bersikap pengecut. Alih-alih menghadiri dialog, manajemen Perumnas malah mengutus pegawai Perumnas yang notabene bukan penentu kebijakan, sehingga dialog menjadi mentah. Kelihatannya Perumnas memang sengaja membuat masalah ini menjadi mengambang tanpa kejelasan penyelesaian. Perumnas bahkan cenderung melecehkan institusi masyarakat. Hal ini terbukti dengan diabaikannya undangan resmi dari warga untuk melakukan dialog guna mencari jalan penyelesaian terbaik. Alih-alih menghadiri undangan warga, Perumnas justru menyuruh Bapak Lurah Surodinawan menyampaikan pemanggilannya tanpa alasan yang jelas. Sungguh tindakan pengecut dan melecehkan warga. Oleh karenanya, kami segenap warga Perum Citra Surodinawan Estate bersepakat bulat untuk menyatakan sikap. 1. Menuntut Perumnas agar segera melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan dan saluran air atau sanitasi di lingkungan Perumahan Citra Surodinawan Estate. 2. Segera menyerahkan prasarana dan sarana pemukiman atau perumahan kepada pemerintah Kota Mojokerto. Setuju? Meminta pemerintah kota agar melarang atau menghentikan Perumnas melakukan aktivitas pembangunan pemukiman baru selama permasalahan ini belum terselesaikan. Setuju? Menghimbau kepada masyarakat luas untuk tidak membeli tanah atau perumahan di seluruh lahan Perumnas sampai masalah ini selesai. Jika dalam tempo 30 hari tidak ada perhatian yang memadai dari pihak Perumnas, maka warga juga bersepakat bulat untuk 1. Mengadakan aksi yang lebih besar lagi. Setuju? Menghentikan seluruh aktivitas pembangunan dan pemasaran oleh Perumnas di seluruh kawasan Perum CSE dengan cara apapun. Setuju? 5 Mei 2011 atas nama seluruh warga Perumahan Citra Surodinawan Estate Kelurahan Surodinawan Kota Mojokerto, RW 07, Ketua Muhtadi SI SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan langsung bergerak secara tertib ke DPR. Bantuan kepada kepolisian membawa pejabat Perumnas ke DPR. Terima kasih. Kita bergerak secara damai. Tolong tertib.
menyambut hak-hak kita. Bumi rakyat, rakyat bersatu. Kita rakyat sudah menawan menyambut hak-hak kita yang selama ini hanya janji-janji saja. Kondisikan saja, kita akan terima lagi. Aku Setelah ini komando dilimpahkan ke itu ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman, komando dengan komando teman-teman. DPRD sudah welcome kepada kita hari ini, kemudian Pemkot Mojokerto sudah welcome kepada kita hari ini juga, dan Kepala Perumnas dari pihak kepolisian sudah membawa nanti masuk DPR. Untuk itu nanti perwakilan saja yang masuk ke gedung DPR saya panggil satu persatu. Silakan maju di belakang saya. Dari Kedona Pak Sumaji berdiri di belakang saya. Kemudian Pak Andre Lucianto, atributnya diberikan aja ke teman Pak. Atributnya diberikan ke teman. Pak Suarsono, silakan. Pak Sadili, Pak Sadili. Kemudian dari RT 27 Pak Eko Bambang, Pak Eko Bambang, Eko Bambang. Pak Hidayat Muslim sedang memoto ya. Pak Juto, Pak Nanang. Pak Nanang nggak ada. Oke. Dari RT 28 Pak Rudianto, Pak Rudianto. Oke. Pak Suyadi, Pak Setio, Pak Aris. Kemudian RT 29 Pak Kusnoto, Pak Budianto. Kemudian RT 30 Pak Bagus, Pak Anto, Pak Nurmuji. Satu lagi dari RT 26 tambah Pak Yeyen. Pak Yeyen. Ada Pak Yeyen. Sudah tutup. Kemudian RRB sudah satu dan tiga orang. Satu orang ya. Sudah muncul di sini. Kemudian kameramen yang kita bolehkan masuk Pak Hidayat Muslim dan Mas Aziz dari kita. Ya, kita masuk ke DPR. Yang lainnya bukan tanggung jawab kita kalau dari media. Mungkin media yang lain bisa izin sendiri. Ya. Oke, setelah itu kita masuk ke DPR. Teman-teman silahkan pulang dengan tertib di bawah komando Bapak Arifin. Ya, di bawah komando Arifin dan dikawal dari teman-teman kepolisian. Berangkat damai, tertib, pulang juga harus damai dan tertib. Setuju? Doakan kami semua berjuang di DPR. Doakan semua mudah-mudahan ada keberhasilan yang bagus. Oke? Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.